pemirsa, dukung channel kami dengan cara like, subscribe, share video ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang disampaikan tadi, Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk menggelar rapat sosialisasi, evaluasi, dan koordinasi terkait capaian serapan pupuk untuk tahun 2024. Bupati, ini nanti Pak Faisal sampai bulan, kalau kami hanya sampai bulan Oktober kemarin punya catatan salurannya Pak, karena mungkin kami menyesuaikan dengan laporan yang masuk. Mungkin dari PI mungkin yang Oktober akhir sudah bisa dirilis sehingga mungkin persentasenya agak berbeda. Karena kami punya rekapitulasi sampai bulan Oktober Faisal. Jadi karena kami dasarnya. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, Kamis hingga Jumat 28 sampai dengan 29 November 2024 dengan melibatkan seluruh kios distributor dan PPL se-Kabupaten Nganjuk. KPK dalam arti kami dari pihak kepolisian dari Polres hanya sedikit menghimbau terkait dengan pupuk bersubsidi, di mana tadi sudah panjang lebar dibicarakan terkait dengan pupuk bersubsidi kepada rekan kami yang dari Kejaksaan Pak Johnson. Mungkin kami hanya sedikit menambahkan beberapa hal terkait dengan pupuk bersubsidi. Kita ketahui bersama di bulan Januari sampai hampir mendekati tahun ya, di bulan November sebentar lagi mendekati Desember, untuk wilayah Polres Nganjuk alhamdulillah di tahun 2024 ini nihil ya terkait dengan ungkap kasus terkait pupuk subsidi. Karena apa? Mungkin dari rekan-rekan Bapak Ibu sekalian ya, sebagai yang disebabkan tugas sebagai pengelolaan pupuk sudah sadar ya, di tahun 2024 ini kami sebagai penegak hukum terkait pupuk subsidi nihil tahun 2024. Rapat ini dihadiri oleh tim KP3 dari Kejaksaan dan Polres Nganjuk, PI atau Pupuk Indonesia, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam pertemuan tersebut, berbagai permasalahan terkait distribusi pupuk di Kabupaten Nganjuk dibahas untuk mencari solusi bersama. Karena ini mungkin saya usulkan terkait alokasi petani yang belum menembus itu agar bisa diserap. Karena dasarnya adalah ERDKK. Tetapi ada batasnya, itu adalah SK Bupati. Nah, mungkin ini kami kembalikan kepada teman-teman Dinas Pertanian ataupun tim verbal di BPP agar untuk alokasi petani-petani yang tidak bisa menembus itu bisa dialihkan ke petani-petani yang membutuhkan atau yang masih mempunyai RDKK. Oleh karena itu, mungkin teman-teman atau rekan-rekan kios itu di sistemnya Ipubers, kuota petani adalah kuota RDKK. Jadi pasti ketika mempunyai petani ada RDKK itu bisa. Ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Nganjuk dipastikan mencukupi untuk kebutuhan masa tanam berikutnya. Hal ini diungkapkan Faisal, perwakilan dari Pupuk Indonesia. Untuk ketersediaan stok pupuk bersubsidi di gudang lini 3 adalah total 3.594.000 untuk seluruh Kabupaten Nganjuk, belum untuk gudang lini 4. Jadi itu hanya di tingkat gudang lini 3. Dan saya yakin ketersediaan sebesar itu cukup untuk alokasi masa tanam yang berikutnya. Lalu yang kedua, terkait dengan penyaluran pupuk subsidi, kami laporkan Bapak Ibu sekalian sampai Oktober yang sudah diverifikasi oleh rekan-rekan tim verbal, mungkin untuk Kabupaten Nganjuk ini sudah mencapai 76%. Jadi dari alokasi sebesar 62.340, kita sudah menyalurkan sampai Oktober itu 47.364 ton.
Oleh karena itu dengan sampai November karena mungkin sekarang ini Novembernya sudah menginjak akhir-akhir November, di Nganjuk sendiri ini sudah menyalurkan sebesar 7.700, sehingga secara prosentase itu setara dengan 88. Isna Sofiani mengatakan harapannya permasalahan yang muncul dapat segera diselesaikan dan menjadi catatan untuk ditindaklanjuti, baik oleh petani maupun petugas penyuluh lapangan atau PPL. Dengan begitu, distribusi pupuk bersubsidi ke depannya bisa berjalan lancar tanpa kendala. Jadi kami menyampaikan dari Dinas Pertanian hari kemarin tanggal 28 dan 29 hari ini kita melaksanakan rapat sosialisasi dan juga evaluasi serta koordinasi terkait dengan capaian serapan pupuk yang ada di Kabupaten Nganjuk untuk tahun 2020. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama hadir dari Dinas Pertanian, kemudian juga dari tim KP3 dan dari Kejaksaan dan juga dari Polres dan juga dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk untuk bersama-sama mendengarkan permasalahan-permasalahan terkait dengan distribusi pupuk di Kabupaten Nganjuk seperti apa. Yang nanti harapannya yang menjadi permasalahan ini untuk bisa kita segera selesaikan dan menjadi catatan-catatan untuk bisa kita tindak lanjuti ke depan kepada petani, kemudian kepada PPL yang harus ditindaklanjuti seperti apa. Mudah-mudahan ini nanti ke depan kita bisa semakin melaksanakan penyaluran pupuk kepada petani yang distribusinya untuk pupuk bersubsidi untuk bisa clear, tidak ada permasalahan. Alhamdulillah ini masalahnya masalah minor saja, artinya kami belum menemukan masalah yang sangat berarti. Tentunya nanti sudah disampaikan masing-masing kan kita hadirkan dari kelompok tani, kemudian dari BPV, dari BPL. Ini kan ada permasalahan-permasalahan yang harus kita tindak secara preventif dan juga nanti sifatnya adalah penyesuaian terkait dengan serapan. Karena memang serapan kita ada yang sudah sesuai dengan track, masih ada yang beberapa yang masih belum sesuai dengan capaian. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Salsabila izin undur diri dan sampai jumpa.